Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English Club. Belajar bahasa Inggris bersama saya dengan Mr. Reza. English easy. Oke, sebelum kita mulai materi kita, mari kita membaca doa. Bagi yang non muslim, saya persilakan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Bagi yang muslim, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Oke, selesai. Pada materi sebelumnya saya sudah membahas tentang continuous tense. Oke, kali ini kita akan lanjutkan dan tidak lupa saya persilakan untuk menyiapkan catatannya seperti pulpen, notes, buku dan lain sebagainya. Oke. Basic tense dengan tema the negative perfect tense. Ini maksudnya adalah bentuk waktu perfect dengan bentuk yang negatif. Oke, kita bisa lanjutkan. Nah, ada 3 jenis kalimat negatif dalam bentuk perfect, yaitu the negative past perfect tense, the negative present perfect tense, dan the negative future perfect tense. Oke, bisa kita lanjutkan pada bahasan yang pertama tentang the negative past perfect tense. Adalah suatu atau sebuah pernyataan, pengungkapan, pemberitahuan untuk menyangkal, menolak, atau mentidakkan peristiwa, kejadian yang terjadi di masa lalu dan masih berhubungan dengan peristiwa lainnya di masa lampau atau masa lalu. Dengan pattern polanya tadi, telah, atau sudah, dan tidak. Nah, ini untuk konteks bahasa Indonesia. Kita lanjutkan subject, had not, verb 3, dan object dalam bahasa Inggris. Contoh kalimatnya adalah I had not played football. Aku tadi sudah tidak bermain bola. He hadn't played football. Dia tadi sudah tidak bermain bola. Oke, bisa kita lanjutkan. Aturan penggunaan kata kerja verbs pada kalimat negatif simple past perfect tense adalah number 1, untuk subjek I, you, they, we, dan he, she, it, seluruh penggunaan kata kerja dalam kalimat negatif simple past perfect tense selalu menggunakan kata kerja yang ketiga atau verb 3. Nah, untuk seluruh subjek I, you, they, we, dan he, she, it, had not atau hadn't adalah kata bantu tunggal untuk menyatakan kalimat negatif past perfect. Oke, kita lanjutkan materi kita. The negative present perfect tense adalah suatu atau sebuah pernyataan, pengungkapan, pemberitahuan untuk menyangkal, menolak, atau mentidakkan pada pengungkapan, pemberitahuan yang menceritakan peristiwa, kejadian yang terjadi di masa lalu namun ada keterkaitan dengan masa sekarang atau pada saat itu terjadi. Oke, kita lihat di sini patternnya, polanya telah atau sudah dan tidak. Nah, perhatikan di sini ada subject, have atau has, not, verb 3 plus object. Contoh kalimatnya adalah I have not played football. Aku sudah tidak bermain sepak bola. He hasn't played football. Dia laki-laki sudah tidak bermain sepak bola. Perbedaan antara have dengan has itu ada di dalam subjek. Oke, kita lanjutkan. Aturan penggunaan kata kerja verbs pada kalimat negatif simple present perfect tense adalah number 1, untuk subjek I, you, they, we, dan he, she, it, seluruh penggunaan kata kerja dalam kalimat negatif simple past tense selalu menggunakan kata kerja ketiga, verb 3. Untuk seluruh subjek I, you, they, we, ini menggunakan have not atau haven't. Adalah kata bantu tunggal untuk menyatakan kalimat negatif. Untuk seluruh subjek he, she, it, has not atau hasn't
adalah kata bantu tunggal untuk menyatakan kalimat negatif present perfect. Oke, kita lanjutkan kembali. The negative future perfect tense adalah suatu atau sebuah pernyataan, pengungkapan, pemberitahuan untuk menyangkal, menolak, atau mentidakkan pada pengungkapan, pemberitahuan yang menceritakan peristiwa, kejadian yang terjadi di masa lalu namun berkaitan dengan masa yang akan datang. Dengan patternnya, polanya sudah, tidak, akan. Subject will, have, not, verb 3 dengan plus object. Contoh kalimatnya di sini, I will not have played football. Aku sudah tidak akan bermain bola. He won't have played football. Dia laki-laki sudah tidak akan bermain bola. Oke, jika ada hal yang tidak bisa dimengerti, bisa menanyakan lewat kolom komentar. Kita lanjutkan. Aturan penggunaan kata kerja verbs pada kalimat negatif simple future perfect tense. Number 1, untuk subjek I, you, they, we, dan he, she, it, seluruh penggunaan kata kerja dalam kalimat negatif simple future perfect tense selalu menggunakan kata kerja ketiga. Oke, number 2, untuk seluruh subjek I, you, they, we, will not atau won't adalah kata bantu tunggal untuk menyatakan kalimat negatif future perfect. Yang number 3, untuk seluruh subjek he, she, it, will not atau won't adalah kata bantu tunggal untuk menyatakan kalimat negatif future perfect. Oke, jika ada yang tidak bisa dimengerti, bisa menanyakan lewat kolom komentar. Oke, kita lanjutkan. Exercise di sini adalah latihan-latihannya. Oke, perhatikan untuk latihan yang pertama, mereka sudah tidak akan bekerja di toko ini. Dia perempuan tadi sudah tidak membawa makananmu. Aku tadi sudah tidak mencari catatanku. The machine hasn't operated. Mr. Sandy sudah tidak akan membayar kredit rumah. I hadn't watched the movie. This movie hadn't showed on cinema. She has not studied English in her room. This company will have not received new employee. Perhatikan untuk yang bagian pertama, mereka sudah tidak akan bekerja di toko ini adalah the simple future perfect. Jadi bisa kita lihat simple future perfect karena di sini ada kata akan. Mereka sudah tidak akan bekerja di toko ini. Maka dalam bahasa Inggrisnya kita bisa mengatakan they won't have worked in this shop. Oke. Saya ulangi lagi, they won't have worked in this shop. Kita lanjutkan. Dia perempuan tadi sudah tidak membawa makananmu. Ini adalah simple past perfect tense negatif. Oke, kita lihat di sini. Maka apa yang dibuat dalam bahasa Inggris? She hadn't brought your food. Dia tadi sudah tidak membawa makananmu. She hadn't brought your food. Oke, lanjutannya. Aku tadi sudah tidak mencari catatanku. Nah, ini adalah simple past perfect tense. Dalam bahasa Inggrisnya, I hadn't looked for my note. Oke, saya ulangi lagi. I hadn't looked for my notes. Oke, kita lanjutkan. The machine hasn't operated. The machine hasn't operated. Ini adalah simple present perfect negatif. Jadi artinya mesin ini sudah tidak beroperasi. Mesin ini sudah tidak beroperasi. Mr. Sandy sudah tidak akan membayar kredit rumah.
Mr. Sandy sudah tidak akan membayar kredit rumah. Ini adalah simple future perfect, di mana dalam bahasa Inggrisnya adalah Mr. Sandy will not have paid the home credit. Mr. Sandy will not have paid the home credit. Okay, next. I hadn't watched the movie. I hadn't watched the movie. Ini adalah simple past perfect tense negatif. Jadi kita terjemahkannya, aku tadi sudah tidak nonton film. Aku tadi sudah tidak nonton film. Kita lanjutkan. This movie hadn't showed on cinema. This movie hadn't showed on cinema. Film ini sudah tidak tayang di bioskop. Film ini sudah tidak tayang di bioskop. Ini adalah past perfect tanpa menggunakan kata tadi, karena ini bisa harus mendapat tambahan keterangan waktu. Oke, kita lanjutkan. She has not studied English in her room. She has not studied English in her room. Dia sudah tidak belajar bahasa Inggris di kamarnya. Dia sudah tidak belajar bahasa Inggris di kamarnya. Oke, kita lanjutkan kembali. This company will have not received new employee. This company will have not received new company. Perusahaan ini akan perusahaan ini sudah tidak akan menerima pegawai baru. Perusahaan ini sudah tidak akan menerima pegawai baru. Ini adalah exercise contoh-contoh dari simple perfect tense yang negatif. Oke, kita lanjutkan. Materi selanjutnya yang akan saya buat adalah the verbal interrogative perfect sentence. Ini adalah kalimat perfect verbal dalam bentuk interrogatif, yaitu tentang pertanyaan. Oke, kita lanjutkan kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. This is the end of the lesson. Thank you very much. Mudah-mudahan apa yang saya share pada video kali ini bisa membantu lebih memahami tentang perfect tense. Untuk pembelajaran lebih lanjut, cukup dengan subscribe, like, and comment, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Jika suka dan mudah memahaminya, saya mohon dengan ikhlas sebarkan share video ini ke teman-teman, saudara-saudara, dan orang-orang yang membutuhkan ilmunya. Semoga ini menjadi keberkahan kita semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa. Amin. Thanks for your support. Keep learning English, keep better in English. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next videos. Bye.